Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, mari kita sebelum belajar berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semua dan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan baca Al-Fatihah dan doa bersama. Ala sifati Rasulillah walidulillah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allahumma aftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Sekarang alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa. Ini pertemuan dengan saya yang pertemuan pertama di semester ganjil 2021 ini. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, saya sampaikan kepada sekalian tentang keadaan di negara kita, di lingkungan kita yang masih pandemi COVID-19. Jangan lupa kalau di awal-awal tahun masa pandemi kemarin kita mengenal 3M, sekarang sudah berapa? Sudah 5M ya. M yang pertama apa? Memakai masker, mencuci tangan bila selesai keluar rumah. Kemudian yang ketiga apa? Menjaga jarak. Kemudian menjauhi kerumunan. Yang keempat, yang kelima adalah membatasi mobilitas kita. Jadi kalau nggak penting-penting amat, tidak perlu keluar rumah. Itu 5M. Di samping 5M, perlu saya sampaikan juga supaya kita juga menjaga 5 waktu atau 5W waktu sholat kita. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Mari kita tetap disiplin. Yang dekat dengan masjid musola laki-laki ya silakan berusaha berjamaah agar mendapatkan pahala yang lebih banyak. Itu anak sekalian yang perlu saya sampaikan di awal. Sekali lagi semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu berdoa, berusaha agar supaya diri kita, keluarga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga kesehatan diri kita, menjaga keimanan dan menjaga patuhi protokol kesehatan. Baik, kita mulai materi kita pagi ini, yaitu tentang menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Ini kajian tentang Al-Quran. Mengenai kajian Quran ada 6M yang perlu saya sampaikan di awal. M yang pertama adalah kita harus bisa membaca tartil. Anak sudah kelas 12, maka harus bisa membaca dengan tartil. Yang kedua, bisa mengurai tajwid. Ya, menguraikan tajwid. Kemudian yang ketiga, menghafalkan baik secara potongan ayatnya maupun satu ayatnya, ayat utuh. Kemudian menerjemahkan juga sama, baik potongan ayat maupun terjemah dengan utuhnya. Kemudian setelah menerjemahkan, memahami isi kandungannya. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah mengamalkan nilai-nilai yang terdapat dalam kajian Quran yang kita pelajari. Itulah sekalian, sehingga penilaian nantinya adalah pertama, anak-anak harus bisa membaca ayat-ayat Quran
Yang sudah bisa ngaji, yang sudah bisa baca Quran, maka seringlah tadarus agar kita semakin lancar. Yang belum bisa ngaji, belajarlah dengan temannya, belajar dengan teman sejawat, minta tolong diajari begitu ya, atau dengan guru ngaji di sekitar rumah kita. Jangan sampai kita mumpung masih punya kesempatan belajar baca Quran, pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk belajar baca Quran. Itu teman sekalian, mari kita mulai, yaitu tentang menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Materi kita adalah Al-Quran, ya, membaca Al-Quran, surat Al-Imran ayat 190, 191, dan hadisnya tentang berpikir kritis. Ada analisisnya, kemudian menghafalkan, ada sikap berperilaku kritis, dan manfaatnya. Selanjutnya, berpikir kritis bisa kita cermati dari gambar yang anak-anak bisa amati. Gambar pertama, ya, tentang matahari yang tenggelam. Ketika kita menggunakan logika akal sehat kita, maka akan terdapat beberapa hikmah di balik adanya matahari yang tenggelam. Kemudian gerhana matahari. Gambar yang ketiga adalah tentang dahsyatnya transportasi, ya. Angkutan yang ada di laut. Ini. Kemudian gambar yang keempat yaitu bentuk dari gelombang tsunami, dahsyatnya gelombang tsunami. Jadi dari keempat kejadian alam yang ada di sekitar kita, dari mulai matahari tenggelam, adanya gerhana, angkutan-angkutan yang ada di darat, laut, dan udara, kemudian tsunami. Bagi kita yang memiliki akal sehat akan berpikir semua itu adalah ada hikmah di balik yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Kemudian selanjutnya ini ada perumpamaan begitu ya. Misalnya dalam Al-Ghasyiyah ayat 17. Afala yang turuna ilal ibili kaifa khuliqat. Ayatnya kan begitu ya. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana onta itu diciptakan? Nah, ini gambar onta ya. Kenapa ada dalam Al-Quran itu Allah memberikan permisalan berupa onta? Nah, kita yang punya pemahaman sedikit banyak tentang onta pasti tahu kelebihan dari onta itu seperti apa. Di gurun pasir yang sangat panas, yang tandus begitu, makhluk yang bernama binatang onta ini bisa hidup, ya, dengan maha kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian silakan beraktivitas, nanti melihat hal-hal yang terjadi di sekitar kita, baik kejadian yang berupa bencana maupun hal lain yang ada di sekitar kita. Ini ya. Termasuk Allah tidak misalnya tidak segan-segan memberikan perumpamaan seperti nyamuk dan lain sebagainya. Nah, ini ya, binatang sekecil nyamuk bisa dijadikan perumpamaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemaha-kekuasaannya. Oke, ini kita akan masuk ke materi tentang berpikir kritis, Al-Imran ayat 190 191. Kita mulai M yang pertama. Membaca dengan tartil. Bisa dilihat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Oke.
Saya akan ulangi lagi, tolong disimak, nanti yang sudah lancar bisa mencoba. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Oke, itu membaca dengan tartil. Ada yang mau coba? Silakan. Yang sudah lancar boleh coba. Cowok cewek boleh ya, dicoba silakan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Itu ya. Nanti yang sudah siap boleh coba belajar. Nanti kalau belum lancar bisa saya dampingi untuk supaya bacaannya benar. Kemudian masuk M yang kedua, menerjemahkan. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahari, dan silih bergantinya malam dan siang, la ayatin li ulil albab, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Jadi li ulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Alladzina yadhkuruna Allaha, siapakah orang yang berakal di antaranya itu? Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, qiyaman wa qu'udan, dalam keadaan berdiri, duduk, ya, wa ala junubihim, dan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar, Maha suci Allah, Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka. Itu anak sekalian terjemahnya. Diterjemah bisa berkata, Inna fi khalqis samawati wal ardi, sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, as-samawat, langit, wal ardi, dan bumi, wahtilafi, dan pergantian, al-laili, malam, wan nahari, dan siang, la ayatil, menjadi tanda-tanda, terdapat tanda-tanda li'ulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Siapa yang mereka itu? Alladzina yadhkuruna Allaha, yaitu orang yang selalu mengingat Allah, qiyaman wa qu'udan, dalam keadaan berdiri, duduk, wa qu'udan, dan berbaring, wa ala junubihim, ya, wa ala junubihim, dan berbaring, wa yatafakkaruna, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Rabbana ma khalaqta, Rabbana, ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar, Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka. Oke, ada yang mau coba? Silakan. Yang sudah lancar atau belum boleh. Silakan aktifkan mikrofonnya. Ayo, siapa yang mau coba? Ketua kelas mulai dulu, ayo.
dulu atau cowok dulu boleh. Silahkan yang mau coba. Ada yang mau coba? Disiapkan yang punya Quran untuk belajar. Ya, silakan. Ya. Oke. Baik, sekalian, sambil dipelajari di rumah, silahkan belajar M yang pertama baca tartil, M yang kedua mengurai dan menghafalkan sampai dengan M yang ke-6 ya. Saya kira itu ada yang mau ditanyakan sambil belajar di rumah. Kalau nggak ada, sementara itu dari saya untuk materi awal pada pagi hari ini. Silahkan dipelajari sendiri di rumah. Tugas di rumah yang pertama adalah membaca dengan tartil ayat Al-Qur'annya ya. Kemudian yang kedua, latihan menghafalkan sesuai potongan-potongan yang tadi saya sebutkan. Caranya jangan langsung satu paket, satu ayat, dua ayat dihafalkan, tapi sesuai dengan potongan yang kita baca tadi. Yang ketiga, terjemahnya juga sama. Saya kira itu untuk tugas bisa dikerjakan dengan baik. Minggu depan atau pertemuan yang akan datang kita bisa mulai bersama-sama. Kita akhiri dengan bacaan surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, hitungan ketiga silakan kameranya dihidupkan untuk saya buat bukti absensi. Siap ya? 1. Junior, Bovan sudah, Desinta, Naja, yang lain mana ini? Silva, oke. Wow. Apa yang bisa aja, yang bisa aja. Oke, 1, 2, silakan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kita akhiri hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf, semoga kita semua sehat, tetap jaga patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa tetap patuhi protokol keimanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.